Baik, pada soal kali ini kita akan membahas soal SIMA UI 2019 yang berhubungan dengan ikatan kimia, tepatnya menentukan kepolaran senyawa. Oke, soalnya adalah perhatikan 3 senyawa interhalogen berikut: ClF, ClF3, ClF5. Jika nomor atom F sama dengan 9, Cl sama dengan 17 yang merupakan senyawa polar. Oke. Untuk menentukan kepolaran daripada senyawa, ya, jadi menentukan kepolaran senyawa, kita nanti memperhatikan yang namanya resultan vektor daripada ikatan. Resultan vektor ikatan inilah yang disebut dengan namanya momen dipol. Jadi kalau momen dipolnya nanti nilainya sama dengan 0, maka termasuklah dia senyawa non-polar. Kemudian kalau momen dipolnya tidak sama dengan 0, artinya dia memiliki resultan vektor ikatan, maka senyawanya termasuk senyawa polar. Oke. Kita kategorikan senyawa nanti ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada senyawa yang terdiri dari 2 atom atau molekul 2 atom. Nih. Kalau senyawa 2 atom itu terdiri dari atom-atom sejenis, maka termasuklah dia molekul nonpolar atau momen dipolnya sama dengan 0. Jadi termasuk nonpolar lah dia. Oke. Kenapa seperti itu? Itu disebabkan karena gaya tariknya atau daya tarik terhadap elektron ikatnya sama. Contoh H2 nih. Kalau kita gambarkan nanti, hidrogen dengan elektron valensi 1 berikatan dengan hidrogen dengan elektron valensi 1 juga, maka ini elektron ikatnya. Maka karena keelektronegatifannya sama, ya kan, H dengan H itu memiliki keelektronegatifan sama, maka elektron ikatnya tertarik sama kuat. Jadi di sini momen dipolnya sama dengan 0 gitu. Kemudian contoh yang lain lagi, Cl2. Cl ya, dia golongan 7, elektron valensinya 7. Oke, akan membentuk ikatan. Karena keelektronegatifannya sama, maka elektron ikat ini akan tertarik sama kuat. Maka momen dipolnya sama dengan 0 atau tidak ada vektor ikatannya. Kemudian yang kedua, senyawa 2 atom di mana atom-atomnya terdiri dari atom-atom tidak sejenis. Maka inilah yang disebut momen dipolnya tidak sama dengan 0 atau dia bersifat polar. Oke, contoh HCl. Nih, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, H elektronnya 1, Cl elektronnya 7 ya. Nah nih, elektron ikat masing-masing memberikan 1. Di sini keelektronegatifan si Cl lebih besar daripada keelektronegatifan si H. Makanya nanti elektron ikat itu lebih mengarah ke si Cl.
maka vektornya nanti lebih mengarah ke si Cl, vektor ikatannya. Makanya nanti karena elektron lebih mengarah ke si Cl, maka si Cl itu nanti bermuatan parsial negatif karena lebih banyak elektronnya. Hidrogen dia nanti lebih bermuatan parsial positif. Jadi ada kutubnya. Maka inilah yang disebut dengan senyawa polar ya, itu dia. Maka otomatis pada pilihan 1 ClF itu, ClF ini senyawa 2 atom yang atom-atomnya tidak sejenis, maka bersifat polar lah ini. Jadi Cl elektronnya 7 ya. F juga 7 karena sama-sama golongan 7A. Nih, nah ini elektron ikat. Kalau kita lihat dalam tabel periode unsur, keelektronegatifan si F dari semua unsur, F itu lebih besar ya, lebih besar daripada keelektronegatifan si Cl. Maka otomatis elektron ikat yang sepasang ini itu lebih mengarah ke si F. Jadi ada momen dipolnya lebih mengarah ke si F, sehingga Cl nanti bermuatan parsial positif, kemudian si F karena lebih kuat dalam menarik elektron bermuatan parsial negatif. Jadi ada kutubnya, maka inilah yang disebut dengan molekul polar. Itu kalau senyawa 2 atom. Jadi kalau senyawa 2 atom itu lebih sederhana dia menentukan polar atau non polarnya. Kemudian ada juga senyawa yang terdiri dari lebih 2 atom. Lebih dari 2 atom. Oke. Intinya memang kita harus tahu resultan vektornya. Kalau momen dipolnya nanti sama dengan 0, non polar, tidak sama dengan 0, itu dia polar. Oke. Maka untuk senyawa lebih dari 2 atom, kita nanti harus melihat yang namanya bentuk molekulnya. Oke. Ada bentuk molekul yang tidak simetris, asimetris. Kalau dia tidak simetris bentuknya, berarti tidak sama rata lah nanti pembagian elektronnya. Jadi disebutlah ini molekul polar. Kemudian ada bentuk molekul yang simetris. Nah, kalau dia bentuknya nanti simetris, maka harus kita perhatikan lagi yang namanya gugus pengelilingnya, atom pengeliling. Jadi ada nanti bentuk molekulnya simetris tapi atom pengelilingnya sama, dan ada yang atom pengelilingnya beda. Kalau atom pengelilingnya nanti sama, maka udah pastilah dia bersifat non polar. Tapi kalau atom pengelilingnya nanti beda, maka dia bersifat polar. Oke. Kita ambil ini dia. Nah, kita harus tahu bagaimana geometri atau bentuk elektron berdasarkan jumlah domain elektron pada atom pusat. Domain itu artinya pasangan elektron ya. Nah, domain elektron, pasangan elektron. Jadi ini harus memang kita ingat. Yang pertama, kalau dia pada atom pusatnya terdapat 2 domain elektron atau 2 pasangan elektron. Nah, jadi si A inilah atom pusatnya. Satu domain nanti dia di sebelah kiri,
satu pasang ya, satu pasang lagi di sebelah kanan. Nah, ini dia. Jadi kalau dua domain maka dia bentuknya nanti linear. Kita lihat ini memiliki bentuk simetris. Kemudian untuk tiga domain elektron, maka inilah dia geometri elektronnya. Kalau kita hubungkan antara domain elektron dengan domain elektron, dia berbentuk segitiga planar dengan bentuk yang simetris juga. Kemudian empat domain elektron, maka dia nanti terdiri dari 4 pasang elektron pada atom pusat, maka bentuknya tetrahedral dan dikatakan juga dia simetris ya. Ini simetris juga nih. Kenapa simetris? Karena setiap sudutnya nanti ini sama dia. Setiap sudut ikatan atau setiap sudut antara domain elektron dengan domain elektron yang lain sama, senilai 109,5 derajat itu. Jadi karena sama setiap sudut domain, maka dikatakan dia simetris. Kemudian yang keempat, terdiri dari 5 domain. Untuk yang 5 domain, maka ini ada aturan khususnya, 2 domain pada bidang vertikal, 3 domain atau 3 pasang pada bidang horizontal. Jadi gambarnya nanti seperti ini, maka berbentuklah dia trigonal bipiramida, dengan tetap dia disebut simetris. Kenapa simetris? Karena kita perhatikan dia persumbu. Ini sumbu vertikalnya atas bawah ini simetris ya. Kemudian horizontalnya, yang horizontalnya nanti ini sudutnya masing-masing 120 nih. Maka disebut juga karena sama sudutnya simetris. Digabungkan menghasilkan bentuk trigonal bipiramida. Kemudian untuk 6 domain elektron. Untuk 6 domain elektron, maka 2 domain atau 2 pasang elektron di bidang vertikal, 4 domain elektron pada bidang horizontal. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini yang vertikalnya ya, ini simetris, vertikalnya simetris. Yang horizontalnya kan ada 4 pasang tadi ya, dia juga simetris. Ini nanti sudut 90 ini ya. Nih, ini simetris di semua. Kalau kita gabungkan antara vertikal dengan horizontal, menghasilkan nanti bentuk oktahedral yang simetris juga. Oke. Inilah geometri dasar daripada elektron. Untuk letak daripada pasangan elektron bebas ya. Nah, jadi yang ini, yang 2, 3, 4, 5, 6 domain ini belum abang tentukan dia domain elektron ikat atau domain elektron bebas ya. Jadi abang buat di sini untuk letak pasangan elektron bebas atau domain elektron bebas, maka yang pertama, kalau dia 3 domain, 4 domain, pasangan elektron bebasnya nanti dia posisinya bebas, di mana saja boleh kita letakkan sebagai pasangan elektron bebas. Yang penting tetap dia mengacu kepada kerangka dasarnya. Kemudian yang berikutnya, kalau terdiri dari 5 domain, maka pasangan elektron bebasnya dia kita letakkan nanti pada posisi horizontal. Karena bidang horizontalnya memiliki sudut yang lebih luas nanti ya, 120. Setelah kita gabung nanti ya, jadi sudutnya kalau kita setelah lihat penggabungannya nanti kan di sini dia siku ya, kemudian ini 120 ya. Maka untuk 5 domain PB-nya di horizontal. Kemudian untuk yang 6 domain. Untuk 6 domain kebalikan dari yang 5, pasangan elektron bebasnya di bidang vertikal. Oke, langsung saja kita ambil soalnya, tinggal yang 2 dan 3, CLF3 dan CLF5. Oke, CLF3. Ini kita gambarkan dulu struktur Lewisnya ya. Cl itu kan golongan 7A ya.
itu golongan 7. F-nya butuh 1 elektron ya. Ada F-nya sebanyak 3 ya. Nih, oke, kalau kita perhatikan domain elektronnya pada atom pusatnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ClF3 ini terdiri dari 5 domain elektron. Dengan pembagian bebasnya ada 2 domain bebas, dan ikatnya ada 3 domain ikat. Jadi kerangka awalnya adalah yang 5 domain. Kita gambarkan yang 5 domain. Jadi atom pusatnya gantikan CCl. Jadi 5 domain tadi trigonal bipiramid ya, nih. Nah, ini dia kerangka dasarnya, trigonal bipiramida. Horizontalnya ada 3, vertikalnya ada 2. Nih. Bebasnya dia ada 2. Kita letakkan pada posisi horizontal nih. Nah, nih. Jadi horizontalnya ini dan ini ya. Jadi kita buatlah nanti di sini pasangan elektron bebasnya. Ingat, pasangan elektron bebas dia tidak membentuk ikatan ya. Jadi boleh kita hapuskan nanti garisnya. Nah, maka disinilah F-nya. Ada 3 F-nya. Oke. Coba Ade lihat bentuk molekulnya ini. Bentuk molekulnya, ingat bentuk molekul hanya ditentukan oleh domain elektron ikat. Jadi domain elektron bebas tidak menentukan bentuk molekul. Maka bentuknya adalah huruf T. Huruf T ini sudah pasti dia tidak simetris. Oke, karena dia tidak simetris, maka masuklah dia ke dalam kategori senyawa polar. Kemudian senyawa yang berikutnya adalah ClF5. Nih, tinggal kita tambahkan 2 atom F pada ClF3 ya. Jadi Cl elektronnya 7 ya. Jadi F nih butuh 1 F ya. F elektronnya 7, butuh 1, butuh 1, butuh 1, butuh 1. Jadi kalau kita tentukan jumlah domain elektronnya pada atom pusat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 domain tadi kerangka dasarnya adalah oktahedral. Jadi kita gambarkan Cl di tengah, atas bawah 2, horizontalnya 4 ya kan. PEB-nya ya, kalau yang dia 6 domain elektron dengan pembagian 2 domain di vertikal, 4 domain di horizontal. PEB-nya kita letakkan pada vertikal, boleh di atas, boleh di bawah. Jadi PEB-nya ada 1 ya, nih kita letakkan dia di atas atau di bawah. Letakkan saja di bawah dan garisnya kita hapus. Jadi kita tuliskanlah atom F pada garis-garis yang tersisa. Nih, kita hubungkan dulu yang horizontalnya. Horizontal berbentuk segi 4. Nih. Oke, maka bentuknya adalah, coba perhatikan ini, 5 ya, 5 segi 4
5 segi 4 ini nanti memiliki bentuk yang tidak simetris. Kenapa dia tidak simetris? Untuk sumbu horizontalnya dia masih 4 ya, dia simetris. Tapi sumbu vertikalnya karena satu dihilangkan, ya kan? Maka dia jadi tidak simetris. Tidak simetris maka kategori senyawa polar. Nih, jadi momen dipolnya tidak sama dengan 0. ClF3 pun momen dipolnya tidak sama dengan 0. Maka kembali kita ke soal, maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya N tok.